Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di pertemuan hari ini kaitannya dengan juga di dalamnya ada larangan nikah mut'ah ataupun nikah tahlil seperti apa. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita waspadai. Di buku ini dijelaskan ada 5 argumentasi kenapa Islam mengharamkan yang namanya nikah mut'ah. Di buku ini dijelaskan ada 5 argumentasi kenapa Islam melarang nikah mut'ah. Dan para ulama sepakat, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat muttafaqun alaih bahwa pernikahan model seperti ini adalah haram. Nikah mut'ah haram. Nah, secara definisi menikah mut'ah ini adalah nikah sementara, muaqqat atau munqati', terputus atau sementara. Misalkan seorang laki-laki menikahi perempuan dengan jangka waktu tertentu, sehari, seminggu, sebulan, atau sementara. Nah, ini yang dimaksud dengan nikah mut'ah. Apa saja argumentasi para ulama sehingga melarang, mengharamkan yang namanya nikah mut'ah? Yang pertama, bahwa nikah mut'ah la tata'allaq bihi al-ahkam al-waridah fil Quran. Nikah mut'ah tidak terkait dengan hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada cerai, ada iddah, ada waris. Ya. Sehingga hukumnya batil, seperti nikah-nikah batil yang lainnya yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, di pertemuan pertama. Masih ingat ya, 5 model pernikahan jahiliyah, atau kita lebih tepatnya mengatakan 5 model perzinahan di zaman jahiliyah. Ini juga hampir mirip gitu. Karena tujuannya lebih cenderung kepada yang lain. Yang kedua, hadis-hadis menyatakan keharamannya dengan jelas terkait dengan mut'ah. Misalkan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah mengatakan, ya ayuhan nas inni kuntu adintu lakum fil istimta' ala wa innallaha qad haramaha ila yaumil qiyamah. Bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah mengizinkan, tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau misalkan ada kalangan yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu ada dalilnya, dalil yang disebutkan Al-Quran, dalil yang disebutkan dalam hadis bahwa nikah mut'ah itu boleh, itu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat. Yang ketiga, di masa sahabat Umar radhiyallahu an mengumumkan bahwa nikah mut'ah itu haram, dan para sahabat semua setuju. Karena di masa Umar, ketika Umar melakukan pernyataan yang keliru, para sahabat langsung memprotesnya, atau para sahabat langsung membenarkannya, membetulkan kesalahan tersebut. Tetapi ketika Umar mengumumkan bahwa nikah mut'ah itu haram, sahabat semuanya setuju. Berarti pernyataan Umar tersebut betul, tidak salah. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Yang keempat, dijelaskan di sini bahwa nikah mut'ah ini haram secara ijma kecuali beberapa kalangan Syiah. Dan kalangan Syiah ini biasanya kalau misalkan ada permasalahan, mereka akan percaya ketika argumentasi atau menurut pandangannya Ali bin Abi Thalib. Tetapi terkait dengan mut'ah ini, Ali bin Abi Thalib sudah jelas mengatakan bahwa mut'ah telah dimansuh, artinya telah dihapus. Berarti sudah tidak ada lagi mut'ah. Itu langsung penjelasan dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Baihaqi menukil dari Ja'far bin Muhammad bin Ali, ketika ditanya tentang mut'ah, maka beliau menjawab, hiya az-zina bi'ainihi, bahwa mut'ah itu adalah zina itu sendiri. Nah, ini juga argumentasi yang keempat terkait kenapa Islam melarang dengan yang namanya pernikahan mut'ah. Yang terakhir, argumentasi yang terakhir adalah tujuan nikah mut'ah itu tidak sebagaimana tujuan pernikahan dalam Islam. Ya, masih ingat ya pertemuan pertama, hikmah menikah atau manfaat menikah itu diantaranya adalah mendapatkan keturunan. Sedangkan mut'ah tujuannya bukan untuk mendapatkan keturunan, lebih kepada pelampiasan nafsu. Bahkan ya yang namanya perzinahan tidak menginginkan keturunan. Bahkan mereka takut kalau perempuannya itu hamil, karena tujuannya adalah untuk melampiaskan hawa nafsu. Maka ada dengan menggunakan pengaman dan lain sebagainya gitu kan, kalau bahasa sekarang. Tidak untuk melahirkan keturunan. Maka ini tidak ada bedanya dengan yang namanya perzinahan. Bahkan di sini yang paling rugi itu adalah orang kalangan perempuan. Yang paling rugi itu adalah perempuan. Seakan-akan perempuan ini sebuah barang dagangan, bisa dilempar sana sini gitu. Lempar ke sini, lempar ke sana, lempar ke sini gitu ya. Nauzubillah. Dan ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi di kalangan di sana yang melakukan praktik mut'ah. Dan kita lihat ternyata setelah itu terjadilah apa yang terjadi, penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati, penyakit-penyakit kelamin karena praktik-praktik perzinahan dengan berkedok agama. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, ini sebenarnya praktik perzinahan cuman berkedok agama. Ya, padahal tidak ada tadi. Secara Al-Quran tidak ada, secara hadis tidak ada. Para sahabat juga sepakat, ijma juga sepakat terkait dengan haramnya mut'ah ini. Nah, yang terakhir adalah larangan nikah tahlil. Apa itu nikah tahlil? Ya, jadi di dalam Islam itu ketika seorang istri dicerai sampai sudah talak 3, kemudian ternyata tiba-tiba suaminya ingin rujuk kembali, menyesal suaminya, gitu ya, menyesal telah menalak istrinya, mungkin kembali ingat memori-memori indah saat-saat awal pernikahan dan seterusnya, gitu. Maka di dalam Islam ketika ingin kembali, istrinya tersebut harus nikah dulu dengan orang lain, kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian dicerai oleh suami yang baru tersebut, kemudian setelah selesai masa iddah baru boleh menikah lagi dengan suaminya yang lama. Itu yang dimaksud dengan nikah tahlil. Tidak boleh kalau sengaja, jadi niat nikahnya itu adalah untuk dicerai. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Karena misalkan pingin rujuk lagi dengan suaminya yang lama,
terjadilah kesepakatan, misalkan suaminya yang lama nyuruh kepada seorang laki-laki, lu nikahi ini ya, nikahi mantan istri saya gitu ya. Ya nikah aja, gue modalin gitu misalkan ya, dimodalin, suruh nikah. Tapi setelah nikah, setelah mereka hubungan terus diceraikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menikah lagi dengan suaminya yang lama. Itu tidak boleh. Tidak boleh kalau nikahnya itu adalah tujuannya nanti setelah nikah, setelah hubungan suami istri dicerai. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini juga sama, betapa Islam ini menghargai atau menjaga kehormatan seorang wanita. Yang boleh itu apa? Yang boleh kalau misalkan secara alami. Jadi mantan istrinya itu nikah lagi sama laki-laki yang lain. Ternyata setelah mereka hubungan suami istri, ternyata artinya secara alami tidak berdasarkan pesanan gitu ya. Ternyata mereka tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, akhirnya cerai. Selesai masa idahnya, nah boleh suaminya yang dulu melamar lagi, kemudian melakukan akad nikah lagi. Ya, akad nikah lagi yang baru gitu ya. Nah itu boleh. Tapi kalau tadi nikahnya itu tujuannya supaya dia bisa kembali lagi, dia bisa nikah lagi dengan suaminya yang lama, nah itu tidak boleh. Makanya di dalam Islam istilahnya itu adalah dilarang nikah tahlil. Dan bahkan di dalam hadis disebutkan, ini yang saya garis, yang kasih warna merah, Allah akan melaknat. La'anallahu al-muhallila wal muhallilu lahu. Jadi Allah akan melaknat orang yang melakukan nikah tahlil. Artinya menyuruh orang nikah tahlil supaya dia bisa kembali lagi dengan mantan istrinya gitu ya. Dan ini diantara salah satu hikmahnya sangat banyak sebenarnya, tapi intinya adalah betapa Islam ini sangat menjaga kehormatan perempuan. Kenapa Islam melarang yang namanya mut'ah? Karena yang paling dirugikan adalah perempuan. Kenapa juga Islam melarang yang namanya nikah tahlil? Karena yang paling dirugikan juga adalah perempuan. Dan ini juga menjadi pelajaran buat laki-laki. Ya, buat laki-laki jangan seenaknya mengucapkan kata-kata talak. Nah, itu harus hati-hati bagi laki-laki. Karena kalau sudah jatuh talak, ya, talak satu itu sebagai pelajaran sebenarnya. Talak satu kan masih mudah bisa rujuk lagi. Tapi kalau misalkan sudah talak dua atau bahkan sudah talak tiga, nah itu kan ketika kembali lagi itu nggak bisa langsung, tapi harus menikah dulu dengan yang lain, kemudian menunggu lagi cerai, gitu kan, menunggu masa idah. Nah itu begitu susahnya gitu ya, begitu susahnya kalau ingin kembali lagi itu. Makanya harus dijaga betul-betul jalinan rumah tangganya, jangan mentang-mentang terbawa emosi dan lain sebagainya, begitu mudahnya menyampaikan hal. Ya. Baik, saya kira ini yang bisa disampaikan ya, karena sekarang kan azan asar jam 3 kurang. Jadi saya cukupkan sekian pembahasan kita kaitannya dengan yang pertama tadi kaitannya dengan akad nikah, kemudian larangan nikah mut'ah, dan yang ketiga adalah larangan nikah tahlil. Demikian saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.